Shalom saudaraku terkasih, kita kembali bertemu dalam renungan kita hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat dimanapun saudara berada dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum kita mulai renungan kita, mari kita berdoa sejenak untuk memohon bimbingan dari Tuhan kita yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan napas kehidupan pada kami, sehingga kami Tuhan bisa bertemu kembali dalam renungan kami hari ini. Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada, jamah hati mereka, datanglah Engkau Tuhan, hadirlah Engkau tengah-tengah kehidupan mereka. Terutama Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing, ajari, tuntunlah kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih, renungan kita hari ini kita kutip dari Efesus 6 ayat 12. Demikian bunyinya. Bisa juga saudara buka dalam Alkitab saudara dimanapun saudara berada saat ini. Efesus 6 ayat 12 berkata demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Saudaraku terkasih, dari pesan Paulus ini kita tahu bahwa sebagai umat Kristen kita berjuang bukan melawan manusia yang kelihatan, melainkan roh-roh jahat yang tidak kelihatan. Dan perjuangan ini berlangsung seumur hidup kita. Selama kita ada di dunia, ini tidak akan berhenti berjuang melawan roh-roh jahat yang tidak kelihatan itu, yang senantiasa datang mengganggu iman kita. Kalau kita lihat kisah di Alkitab, pada tahun ketiga pemerintahan Kores, Raja Persia, Allah mendengarkan doa Daniel yang tak henti-hentinya dan menggerakkan hati Raja Kores sehingga mengizinkan orang Yahudi untuk pulang ke Yerusalem, membangun kembali bait suci. Waktu itu Daniel sudah berumur 80 tahun lebih. Mungkin karena sudah tua sehingga fisiknya tidak lagi kuat, atau karena menjabat sebagai pejabat tinggi sehingga raja tidak mengizinkan Daniel untuk meninggalkan istana dan ikut pulang ke Yerusalem. Hal ini membuat Daniel semakin khawatir akan pembangunan kembali bait suci, dan dia pun selalu berdoa untuk hal ini. Waktu itu Daniel berjuang dengan hebat melawan roh-roh jahat. Dia berpuasa dan berdoa selama 21 hari. Kemudian malaikat datang mendapatkan dia. Lalu katanya kepadaku, "Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia." Tertulis dalam Daniel 10 ayat 12 sampai 13. Rupanya sejak Daniel mulai berdoa, Allah sudah mengutus malaikat untuk mengabulkan permohonan dia. Tetapi pemimpin kerajaan orang Persia, yaitu penghulu iblis, datang menentang malaikat itu sehingga doa Daniel terhambat. Jadi hari ini, bila doa kita belum terkabulkan, bisa juga disebabkan karena serangan dan rintangan dari iblis. Sama seperti dulu iblis merintangi Daniel. Karena itu kita harus semakin tekun berdoa, terus berjuang sampai kepada akhirnya. Janganlah saudaraku berhenti berdoa walaupun doa saudara belum dijawab. Tetaplah sabar dan tekun serta setia kepada Tuhan. Daniel berjuang sampai hilang kekuatannya. Dia menjadi pucat sekali dan tidak ada lagi kekuatan padanya karena ditimpa kesakitan. Jadi dalam berjuang untuk Tuhan, kita akan menderita untuk sementara waktu. Tetapi kita boleh tenang, karena seperti Tuhan menghibur Daniel.
Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya, jadilah kuat. Saya ulang sekali lagi. Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya, jadilah kuat. Tertulis dalam Daniel 10 ayat 19. Maka setelah itu Daniel pun merasa kuat kembali. Dia pulih kembali, dia merasa kuat untuk membawa rakyatnya kepada kesejahteraan. Saudaraku terkasih, sewaktu berdoa Daniel mendapat rintangan dari iblis. Ini juga adalah merupakan perjuangan yang akan kita alami sebagai umat Kristen. Bahkan Mikael, pemimpin malaikat, saja bisa dirintangi oleh kuasa gelap. Apalagi kita orang berdosa ini. Untunglah Allah adalah sandaran kita. Dan kita percaya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tertulis dalam Efesus 6 ayat 10-11. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 10-11. Saudaraku terkasih, apa yang inti renungan kita hari ini? Seringkali doa kita belum terkabulkan karena masih dalam perjuangan. Maka janganlah kita putus asa lalu berhenti berdoa. Marilah kita belajar taat pada kehendak Allah. Kita berdoa memohon menurut kehendak Allah. Maka pastilah Allah akan menghancurkan rintangan iblis untuk kita. Sehingga kita tetap bisa akan mendapatkan jawaban doa kita pada waktunya. Tetaplah setia, tetaplah berdoa dalam kondisi bagaimanapun yang saudara alami saat ini. Karena Tuhanlah tempat satu-satunya untuk kita mengadu dalam hal-hal apapun yang kita alami saat ini. Dia hanya sejauh doa. Demikian renungan kita hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, firman-Mu tegas mengatakan kepada kami tidak bisa langsung menjawab apa yang menjadi keinginan kami. Kami tidak langsung bisa melakukan apa yang ingin kami lakukan. Tetapi Tuhan, Engkau mengatakan kepada kami supaya kami tetap berdoa kepada-Mu. Tuhan, ajarilah kami berdoa. Bimbing kami Tuhan, supaya kami berdoa dengan benar. Supaya kuasa iblis yang menghalangi doa-doa kami bisa terpatahkan. Tuhan, apapun yang menjadi doa-doa jemaat-Mu, baik itu dalam usaha bisnis, pekerjaan, rumah tangga, kiranya Tuhanlah yang menjawab doa-doa mereka. Kami yakin dan percaya pada waktu yang tepat Tuhan akan menjawab semua doa-doa dan permohonan kami. Tuhan, biarlah kami tetap setia di jalan-Mu, tetap setia untuk melakukan hal-hal yang Kau perintahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan, bimbing kami dimanapun jemaat berada, berkati mereka Tuhan. Hapuskanlah dosa kami supaya tidak penghalang akan berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.